Shalom teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa juga pastinya ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan buat hidup kami Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan kami tiba di tempat ini Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu nanti Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan Yesus untuk beracara penuh di atas ibadah ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu Bapa dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur, mau memujikan, memuji muliakan nama-Mu. Kiranya penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu Bapa dan menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. I will
lagi Tuhan, kiranya Engkau bersuka cita Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Angkat tangannya. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Pikiran kami, hati kami Tuhan, kiranya boleh menjadi tanah yang subur Tuhan, yang ditanami dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami boleh berbuah subur Tuhan.
Kerjakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadi, menurut kehendakmu ya Tuhan, menurut kehendakmu terjadilah. Ajari kami Tuhan untuk mengerti segala kehendak-Mu dalam hidup kami, secara khusus di dalam kepengiringan kami kepadamu ya Tuhan, agar kami dapat memahami, dapat mengerti isi hati-Mu apa yang Kau kehendaki dalam jalan hidup kami ini. Mumpung kami masih muda, kami ingin membentuk hidup kami di dalam Tuhan, dan Tuhanlah yang mengiring langkah kehidupan kami, supaya ke depan dan tiba waktunya nanti kami menjadi pribadi yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua sore hari ini, berbicaralah bagi kami semua ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa nama-Mu, dan Kota bentengi kami dengan nama-Mu di atas segala nama. Dan biarlah sore hari ini sungguh kami akan menikmati akan firman-Mu. Demi dan hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua membaca dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-49. Saya akan membaca ayat yang genap, nanti teman-teman membaca ayat yang ganjil, lalu ayat yang ke-49 kita membacanya bersama-sama. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." 1, 3. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" 1, 3. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. 1, 3. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. 1, 3. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." 1, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 1, 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 1, 3. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu harus diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Puji nama Tuhan. Ini Yesus pada kali yang keberapa kali sudah dia menampakkan diri selain kepada Maria Magdalena, kepada pribadi yang jalan ke Emmaus, dan sekarang dia menampakkan dirinya kepada semua murid-muridnya. Nah, sore hari ini saya memberikan judul khotbah adalah kehadirannya meneguhkan. Artinya kehadiran Yesus meneguhkan. Pada sore hari ini kita melihat bagaimana firman yang kita baca dalam Injil Lukas ini, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya.
Yesus ingin meneguhkan, kehadiran Yesus ingin meneguhkan kepada murid-muridnya. Ingin meneguhkan kehidupan mereka yang dahulu mengiring Tuhan, yang dahulu setia kepada Tuhan. Tetapi oleh karena Tuhan ditangkap, Tuhan Yesus disalibkan, Yesus mati, mulai muncul keraguan mereka, mulai muncul kebimbangan mereka. Dan mereka seperti anak ayam kehilangan induknya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dia menampakkan dirinya kepada semua muridnya ini, supaya apa yang mereka telah alami perjalanan dahulu bersama dengan Yesus, kembali mereka diteguhkan. Seringkali kita juga seberapa lama kita sudah mengiring Tuhan, namun seringkali juga kita mengambil tindakan sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Kadangkala kita berjalan sendiri seperti orang kehilangan pemimpin. Sepertinya kita berjalan sendiri seperti tidak ada kemana arah jalan tujuan hidup kita. Padahal Yesus selalu hadir dalam hidup kita ini. Amin. Cuman kadangkala respon dari kehidupan kita ini yang seringkali memunculkan keraguan, yang memunculkan kebimbangan di dalam mengiring Dia. Nah, melewati kebangkitannya Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk meneguhkan mereka. Ada 3 hal yang menjadi catatan bagi kita pada sore hari ini di dalam peneguhan yang diberikan Tuhan ini. Ketika Dia hadir, bukan sekadar Dia hadir menunjukkan dirinya kepada murid, tetapi ingin meneguhkan kehidupan mereka. Bahwa Yesus Dia yang mereka percayai, Dia yang mati, Dia pula yang bangkit dari antara orang mati. Bahkan Yesus berkata, engkau ingat akan perkataanku? Waktu kita masih bersama, waktu di Galilea, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, masih ingatkah akan perkataanku? Bahwa anak manusia itu akan diserahkan, Dia akan mati disalibkan, dan pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Tetapi semua itu pupus oleh karena apa? Keadaan yang begitu luar biasa mereka alami. Goncangan, tekanan yang mereka alami oleh bangsa Roma, oleh semua penguasa pada waktu itu yang ingin mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka menyesah orang-orang yang menjadi bagian dari murid Yesus. Inilah akhirnya mereka mulai menyembunyikan dirinya. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada mereka, supaya semuanya itu, mari kembali, jangan lari dari panggilan. Mari kembali dan ikutilah kepada panggilan kehidupanmu. Dan hal ini Tuhan Yesus teguhkan bagi mereka. Kita lihat yang pertama. Dalam meneguhkan apa? Yang pertama di dalam ayat yang ke-38 berkata, akan tetapi Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Yang pertama ingin meneguhkan kepercayaan mereka terlebih dahulu. Yesus ingin meneguhkan kepercayaan mereka. Saya dikatakan oleh sebab itu timbullah keraguan di dalam hati kamu. Mengapa kamu ragu? Orang yang ragu ini adalah orang yang mempertanyakan apakah itu benar atau tidak. Ada sebuah pertimbangan di dalam pikirannya. Yang dikatakan Injil Lukas ini, keraguan-raguan ini adalah adanya sebuah pemikiran yang dipertimbangkan terlebih dahulu, benar atau tidaknya orang ini ada hadir. Yesus meneguhkan mereka untuk mereka tetap percaya kepadanya. Bahkan ada mereka berpikir, ini hantu kali ya. Ini hantu. Bukan Tuhan, ini hantu. Tapi Tuhan Yesus berkata, lihat, ini bekas tanganku, ini bekas kakiku. Bahkan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka kalau hantu itu tidak bertulang, ya kan? Tidak berdaging. Dia adalah bentuk roh. Tetapi kalau Yesus hadir, Dia bangkit dengan menggunakan tubuh secara fisik. Sehingga Dia berkata, adakah makanan padamu? Aku lapar. Apakah kita ada melihat hantu makan? Ada yang tahu? Ada pernah lihat atau ada yang pergi, seringkali orang lihat kan, ngantarin makanan kemana? Ke tempat orang yang sudah meninggal. Kok nggak ada ya, hilang? Ya iyalah, kan dia orang yang ngambil, bukan hantunya, bukan orang yang sudah meninggal. Tidak ada catatan Alkitab yang mencatat hal itu. Yesus hadir, Yesus bangkit, Dia dalam bentuk fisik. Sehingga Dia meneguhkan kepada mereka, jangan ada keraguan kepadamu. Dia makan, Dia tunjukkan hal itu. Sehingga mereka mulai heran, betul ini Yesus. Hari ini kalau kita lihat, ini murid-murid pada waktu mereka alami tekanan dan luar biasa oleh karena Yesus Kristus Tuhan.
oleh karena nama Yesus, oleh karena kepengiringan mereka kepada Tuhan. Bahkan Petrus sendiri sebagai orang yang bisa dikatakan orang yang vokal di antara murid Tuhan Yesus, yang memiliki power dibandingkan yang lain, dia juga orang yang paling pertama mengingkari Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Ketakutan yang luar biasa yang mereka alami. Tapi hari ini kita lihat mungkin berbeda jauh kasus, situasi dan kondisi yang diperhadapkan dengan kita sebagai murid Yesus yang hari ini kita jalani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin keadaan yang kita sedang hadapi adalah bukan persoalan bertemu dengan tentara Roma atau siapapun, tetapi kita sedang diperhadapkan dengan jalan kehidupan, dengan berbagai macam problem, dengan berbagai macam kondisi yang diperhadapkan. Tanpa terkecuali orang kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan diperhadapkan hal yang sama. Tetapi yang membedakan bagaimana cara dan bagaimana kita menanggapi dari segala keadaan itu. Apakah kita menunjukkan orang yang percaya atau orang yang ragu dengan Tuhan? Orang yang berjalan percaya dengan Tuhan, dia akan selalu mengandalkan Tuhan. Dia akan selalu memperhitungkan semuanya di dalam Tuhan, apa yang dia kerjakan, lakukan. Tidak akan gampang teledor, tidak akan gampang gegabah. Dia akan perhitungkan hari-harinya dengan sebaik-baiknya. Hari ini tidak ada orang yang lebih hebat. Hari ini tidak ada orang yang lebih bisa dikatakan mampu, orang yang kaya, orang yang punya uang dan kepunya uang sama. Corona yang dihadapin. Orang yang punya uang dan gak punya uang. Apakah orang yang punya uang lalu dia secara eksklusif dia tidak diperhadapkan dengan virus itu? Oh enggak. Tetap diperhadapkan. Tapi kalau kita lihat loh, kalau kita mau melakukan riset atau kita lihat hari-hari, coba kebanyakan yang dipanggil siapa? Orang yang punya uang. Malah saya berpikir, inilah dahsyatnya Tuhan ya, unik ya. Orang gila, suntik vaksin aja enggak, sampai hari ini bisa tetap hidup. Coba orang kita pikir dia mampu membentengi dirinya dengan uangnya, dengan relasinya, dengan kepemilikan apa dalam dirinya, toh tetap bisa juga gugur kan. Bahkan ada orang yang berkata begini, begitu aib yang besar ya kalau orang dipanggil oleh karena corona ini. Ada yang berpandangan demikian. Saya orang yang paling pertama membantah. Bukan persoalan orang itu dipanggil model begitu, model begini dan sebagainya. Seringkali orang melihat, karena corona dia elah tuh kepa. Justru orang yang begitu dia butuh siapa? Butuh kita support mereka. Butuh support dari orang-orang yang bisa mendukung mereka. Karena apa? Karena yang pertama adalah mereka disupport, mereka ada semangat. Nah, dalam semangatnya ini memacu yang namanya dalam dirinya untuk bisa bangkit. Mau sehebat apapun kalau tidak ada support, mau selengkap apapun yang ditangani ya. Coba kalau tidak ada support, yang selalu diperhadapkan negatif, waduh dan sebagainya. Cepat. Saya punya teman yang berapa orang yang kena, tapi mereka cepat selesai, cepat memfiniskan virus itu dalam dirinya. Kalau banyak support dari teman-teman, tiap hari, itu yang membangkit dia cepat sembuh. Makanya dalam diri kita bangun, hidup kita adalah orang yang percaya, bangun hal-hal yang baik. Minggu lalu kita dengarkan khotbah tentang apa yang kita pikirkan. Pikiran itu mempengaruhi dalam hidup ini. Pikiran yang baik, pikiran yang membangun, pikiran hal yang mulia ini hendaknya terus ada dalam diri. Kalau hal yang negatif yang dilontarkan dari mulut, hal yang negatif yang dituliskan oleh jemari ini, maka energi apa yang kita kasih? Yang ada kita akan memupuskan semua orang. Kehadiran kita bukan kehadiran berkat. Kehadiran kita justru kehadiran yang tidak mampu membawa orang untuk bangkit. Apalagi orang yang mengalami suatu keterpurukan, kehadiran kita mestinya membangkitkan mereka. Bahkan diri kita dalam kehidupan kita pengiringan kepada Dia, keadaan ini mestinya makin mendekatkan kita dengan Tuhan. Amin. Tidak ada jalan lain. Dekat dengan siapa kita? Dengan petinggi-petinggi, dengan pejabat yang hebat. Mau dekat dengan siapa? Tidak akan memberikan jaminan, tetapi yang mampu memberikan jaminan, yang tidak hanya hari ini kita hidup, tetapi nanti di dalam kekekalan pun hanyalah kepada Tuhan. Amin. Makanya ketika Yesus hadir itu betul-betul meneguhkan hidup kita. Hari ini kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari harusnya meneguhkan kita dalam kepengiringan kita kepadanya. Keadaan ini boleh begini adanya, situasi ini boleh begini adanya,
Tetapi aku harus tetap percaya kepadamu Tuhan. Kita tidak tahu. Tadi saya nonton berita sekarang adanya embargo vaksin. India tidak mau memberikan vaksinnya dia karena kebutuhan vaksin bagi negaranya juga banyak sekali. Bahkan saya kemarin waktu selesai sudah vaksin yang kedua sudah selesai. Saya dengar teman juga ada bicara vaksin yang akan nanti digelontorkan juga kemungkinan nilai sisinya mungkin kurang dengan yang sebelumnya. Siapa yang tahu keadaan? Apakah ada yang bisa prediksi semakin baik? Kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita, dalam kita bangun hubungan kita lewat doa, penyembahan kita, lewat persekutuan hari-hari kita bangun kepada Tuhan. Kehadirannya itu sebenarnya meneguhkan kita. Amin. Seperti murid-murid ini, kalau kita lihat keadaan ketakutan yang luar biasa mereka alami. Dan hari ini tidak ada pun sebenarnya. Kalau ketakutan itu muncul oleh karena keadaan dan situasi, hadirkan selalu Tuhan dalam kehidupan kita. Teguhkan selalu kepengiringan kita kepadanya lewat kehadiran Tuhan. Hari ini kita beribadah, kita tahu kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita ingin menghadirkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Amin. Dan kehadirannya itulah yang akan meneguhkan kita. Kita bisa berjalan. Kita bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Bahkan bisa dari tahun demi tahun. Oleh karena apa? Oleh karena kita selalu ingin menyatakan kehadirannya itu mampu meneguhkan hidup kita. Kita mau lari kemana? Larilah kepada Dia yang menjadi tepat alamatnya untuk kita datang kepadanya. Hari ini ada aja orang yang kita lihat ada yang sombong, kok bisa lari dari Tuhan. Hari ini ada aja orang yang kita lihat kok tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini masih ada aja kita lihat orang yang menyepelekan ibadahnya dalam hidupnya. Coba. Yang orang yang bangun ibadahnya saja dia bisa jatuh bangun. Apalagi yang tidak. Apa ada yang bisa jaminan yang tidak beribadah? Coba. Yang beribadah aja dia bisa jatuh bangun. Apalagi yang enggak beribadah. Coba. Makanya kalau ada kesempatan dan waktu untuk beribadah, manfaatkan waktu dan kesempatan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena di situ kita merasakan kehadiran Tuhan yang mampu meneguhkan kita. Kalau hari ini aku bisa melewati karena aku tahu kehadiran Tuhan itu yang meneguhkan aku menjalaninya. Siapa di sini yang bisa menjalani harinya tanpa Tuhan? Tidak ada. Ya pikir dia bisa. Tidak bisa. Kadang saya merenung. Dan istri juga merenung, ngobrol, sharing. Ya kadang-kadang. Apa sih yang disombongin kita di manusia? Kemampuankah? Keterampilankah? Kecakapankah? Itu semua dari siapa coba? Semua itu datangnya dari Tuhan. Cuman kadang-kala kita manusia gak menyadari. Seakan-akan nih saya nih. Nih aku nih. Aku bisa menikmati semua ini karena kemampuanku. Dia gak sadar ya. Dia bangun tidur bisa bangun menikmati udara oleh siapa? Oleh dirinya? Enggak, oleh Tuhan kok. Nah saat-saat seperti ini kita menyadarkan diri kita semestinya dengan Tuhan. Amin. Menyadarkan diri kita betapa kita betul-betul meneguhkan kehadirannya itu dalam diri kita. Karena aku tahu tanpa Engkau Tuhan, kehadiranmu, rasanya aku tidak bisa melewati ini. Rasanya mana mungkin dan mustahil aku melewati ini kalau bukan karena kehadiranmu. Dan lewat Yesus menampakkan kehadiran dirinya kepada murid-muridnya, mereka kembali diteguhkan. Amin. Mereka kembali diteguhkan. Mungkin kemarin-kemarin kita berkata, Tuhan kok sepertinya Kau gak dengar aku. Tuhan kok sepertinya Kau gak dengar aku. Kok aku berdoa sepertinya gak dijawab-jawab. Jangan pernah berhenti, teruslah berdoa. Jangan kau pertanyakan soal jawabannya, karena Tuhan tahu jawabannya. Amin. Cuman yang kita lakukan adalah lakukan dan terus lakukan. Saya kadang merenung, orang merasa kalau dia meninggal oleh karena corona aib yang besar. Justru bagi saya aib yang besar adalah ketika kita dipertanyakan oleh Tuhan. Begitu tutup mata, buka mata. Apa yang sudah engkau perbuat pada waktu engkau mengiring aku di bumi. Mengerikan gak begitu? Itu yang mengerikan. Bukan soal orang mati, dia jatuh dari pesawat mati. Misalkan, kenapa dia itu? Terkutukkah dia? Tetapi lebih mengerikan adalah ketika kita tidak melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Ketika kita di dunia ini, kita menutup mata, kita buka mata. Malaikat Tuhan berkata, no sana tempatmu di neraka. Apa enggak ngeri? Yang mana lebih mengeri matinya, mengerikan waktu di neraka atau pada waktu dia kena corona atau jatuh dari pesawat? Ketika dia di dalam api neraka, mengerikan. Karena apa? Itu tidak ada bisa dia diubahkan lagi. Tidak ada akan bisa berpindah tempat. Disitulah dia selama-lamanya.
Makanya kita perlu meneguhkan diri kita. Ibadah ini adalah kita sedang meneguhkan diri kita lewat kehadiran Tuhan. Amin. Kehadiran Tuhan itu banyak. Bisa lewat firman yang kita renungkan. Bisa lewat khotbah yang kita dengar. Bisa lewat pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Itu sedang meneguhkan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Kecuali kalau dia cuma main-main. Atau cuma dia datang oleh karena udahlah yang penting jadwal. Tapi ketika kamu membangun hal itu, rasakan selalu dalam hidupmu bahwa engkau sedang melakukan persekutuanmu yang baik dan berkualitas dengan Tuhan. Ketika hari ini mungkin kita lihat ganas ya, mungkin esok, minggu depan, bulan berikutnya bisa lebih ganas lagi. Kita dapat melewatinya. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan itu meneguhkan kita. Amin. Lalu hal yang kedua, dalam kebangkitan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk meneguhkan mereka. Peneguhan itu adalah yang kedua. Di dalam ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Hal yang kedua, Yesus meneguhkan mereka dengan firman. Selain kehadirannya, dia meneguhkan apa? Meneguhkan lewat firman. Sehingga dikatakan ia membuka pikiran mereka. Karena firman itu yang membuka pikiran. Membuka di sini dalam teks Yunaninya adalah dianoigo, artinya membuka pikiran seseorang sehingga dapat memahami sampai paham. Yesus membuka pikiran mereka sampai mereka memahami apa yang diperkatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka ingat apa yang diperkatakan Tuhan waktu di Galilea sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Sehingga mereka mengerti kitab suci, dibukakan dan mengerti kitab suci. Mengerti ini adalah suniemi, artinya untuk dia dapat memahaminya dan dia implikasikan, dia tindak lanjuti di dalam kehidupan yang suci. Jadi artinya orang yang mengerti ini adalah dia memahami, dia implikasikan lewat tindakan kehidupan yang suci, bukan paham. Paham sebagai sekedar knowledge, tetapi paham kepada tindakan, perbuatan diimplikasikan dalam perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Hidup yang suci, hidup yang saleh di dalam Tuhan. Karena firman itu yang menggiring kita dalam kesucian. Amin. Sehingga kita menjadi orang yang bijak jadinya. Menjadi orang yang bijak dalam menjalani hari-hari kita. Hari ini ayo kita semakin bijak dalam hari kita berjalan. Bijak dalam bertutur kata, ya kan? Bijak dalam menuangkan aspirasi, aspirasi lah. Menuangkan bahasa kita, tutur kata kita tidak hanya di mulut tetapi tutur kata lewat jari jemari. Amin? Amin? Karena itu yang menunjukkan siapa dirimu. Karena itu menunjukkan siapalah engkau. Akan terlihat dari bahasa-bahasa yang kita perkatakan. Baik secara verbal langsung ataupun bahasa lewat komunikasi lainnya, media. Orang akan bisa melihat kita. Dan orang berkata, ya katanya orang beribadah, ya katanya orang Kristen. Gak jauh beda ya dengan orang yang gak kenal ya. Maaf, gak jauh beda ya dengan orang yang gak kenal Tuhan. Gak jauh beda. Gak jauh beda. Dan kalau dia lakukan hal itu, itulah yang menutup pikirannya tadi. Walaupun Tuhan membuka, terus tertutup, dia tidak buka untuk Tuhan jamah, untuk dia bisa pahami. Seringkali kita sadar, kita renungkan, refleksikan kepengiringan kita kepada Tuhan. Sebelum kita tidur, sebelum kita masuk dalam doa kita pribadi, renungkan dulu, Tuhan, sebenarnya saya ini sudah bagaimana sih? Sejauh mana sih yang sudah aku lakukan kepadamu? Tuhan, kalau aku tadi ibadah, aku kebaktian, aku melayani, sebenarnya apa sih goalnya dan targetku? Mestinya bahasa-bahasa ini menjadi bahasa refleksi bagi kita. Supaya kita tidak tertinggal. Amin. Kita tidak tertinggal nanti jadi di dunia ini adalah lake of fire. Danau api. Bayangkan dunia aja jadi danau api, gimana tuh neraka, betul? Besar lagi tuh. Aku tidak tertinggal tetapi aku ikut kloternya Tuhan. Amin. Ini kita lakukan. Tuhan, ya kalau aku ibadah ya ini sebenarnya sih. Untuk menata mulutku, menata tindakanku, menata perbuatanku. Supaya apa? Aku melakukan semuanya menjadi hal yang berkenan kepada Tuhan. Amin.
Hari ini kita dengar firman Tuhan ini, kita nggak usah ikut-ikutan orang. Kita nggak usah ikut-ikutan orang. Orang begini-begini yang hal yang nggak baik nggak usah kita ikutin. Amin. Kita ikutin apa yang kata Tuhan saja dalam hidup kita. Ih nggak keren om, dia keren loh bahasanya dia. Dia begitu bahasanya, kita nggak usah ikutin begitu. Minggu lalu saya sangat terberkati lagi dengan firman Tuhan itu. Mari, lebih baik kita membenah diri daripada membenah orang lain. Seringkali kita kan mikirin orang, dia gimana tuh, dari mana tuh, dapat dari mana tuh, bisanya begitu. Udah pikirin, Tuhan ini bagaimana aku ya? Aduh Tuhan mulutku hari ini ya, aku melukai deh. Padahal maksudku nggak begitu. Tuhan ampun aku. Lebih baik kita begitu, betul? Lebih baik kita begitu karena apa? Kita sedang membenah diri kita. Jangan kita sibuk urus orang, mari kita sibukin urus diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Yesus pun dia hadir di dunia bukan menjadi hakim, walaupun dia adalah hakim di atas segala hakim. Tetapi dia hadir untuk bagaimana meneguhkan kehidupan orang yang percaya kepadanya. Nah, kita harus memahami dan kita harus lakukan sebagai suatu tindakan kesalehan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena firman itu, firman didengar, kita serapi, kita renungkan, kita maknai dan kita tindaki di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kalau hal ini kita lakukan, perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan adalah perjalanan yang paling indah. Walaupun ada banyak tur yang menawarkan perjalanan-perjalanan ke Eropa, ya kan? Ke daerah-daerah mana yang indah, tapi perjalanan kita lebih indah karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Lalu hal yang ketiga, hal yang terakhir bagi kita. Dalam kebangkitan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk meneguhkan mereka. Selain meneguhkan kepercayaan, meneguhkan dalam firman. Tuhan juga ingin meneguhkan apa bagi kita. Dalam Lukas 24 ayat 47 dan ayat 48. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Hal yang ketiga, Yesus menampakkan dirinya bukan kayak gak ada kerjaan gitu nampakin kepada muridnya. Dia ingin meneguhkan mereka supaya mereka dipanggil menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Dan Tuhan memanggil kita hari ini seperti bukan gak ada kerjaan. Tuhan mengumpulkan orang percaya datang beribadah membangun kerohaniannya bukan untuk suatu hal yang tidak ada kerjaan, yang tidak manfaat, tapi dia panggil kamu dan saya adalah untuk menjadi saksinya. Orang yang bersaksi tentunya adalah orang yang pernah mengalami apa yang pernah dia saksikan, betul? Ya kan? Murid-muridnya pernah alami bersama dengan Tuhan karena mereka bersama hari-hari hidup mereka adalah hidup di dalam Tuhan. Menyuruh orang, mereka lah yang bersaksi karena mereka lihat dengan mata kepala sendiri, mereka alami sendiri hidup bersama dengan Tuhan. Itu yang harus mereka saksikan kepada orang. Dalam hal apa? Supaya orang bertobat, supaya orang terima Yesus Kristus Tuhan. Dan lebih meyakinkan lagi adalah meyakinkan bahwa dia, nama Yesus Kristus Tuhan itu, dia adalah yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Kesaksian itu, kalau orang di persidangan, supaya melihat orang itu bersalah dan tidak bersalah. Untuk meyakinkan orang itu bersalah ataupun tidak, dia harus punya saksi, betul? Ya kan? Pernah nggak nonton orang sidang di televisi? Nggak usah dia di sinilah, di televisi. Yang dibutuhkan apa? Saksi. Bahkan ada yang namanya saksi ahli. Supaya apa? Supaya ketika dia didakwa, dakwaan itu adalah dakwaan yang salah, yang betul-betul dia adalah benar, tapi dakwaannya itu ingin ditujukan kepada dia. Tetapi supaya dakwaan itu lepas dalam dirinya, tidak dijatuhkan kepadanya, dia harus mencari saksi yang tahu kronologi peristiwa itu. Tuhan Yesus, murid-muridnya, kejadian kronologi hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan kita adalah murid Yesus Kristus Tuhan juga, kita yang merasakan juga kehadiran Tuhan dalam hari-hari kita. Amin. Ini yang kita saksikan. Nah, hal yang menarik kalau ditulis oleh Lukas bahwa saksi ini dalam bahasa Yunaninya adalah martus, atau seringkali kita dengarnya adalah bahasanya katanya martir. Pernah dengar kata martir? Atau dengan kata lain adalah syahid.
Syahid ini artinya adalah kesaksian dengan darah. Murid-murid ini bersaksi. Akhirnya sampai meneteskan darah penghabisan. Menyaksikan Yesus Kristus Tuhan kepada semua orang. Walaupun darah menjadi taruhannya. Ini namanya martir, saksi. Jadi artinya apa? Jangan kita takut kepada yang dapat membunuh tubuh. Seringkali kita berangkat menyaksikan sesuatu, kita udah mengalami ketakutan duluan. Ini murid-muridnya mereka alami keberanian di dalam Tuhan. Nah, mereka yang menurut teladannya telah membuktikan kekuatan dan keaslian iman mereka kepada Kristus dengan menjalani kematian yang kejam. Oleh karena apa? Oleh karena pemberitaan tentang Yesus. Salah satunya Stefanus. Stefanus apa dakwaan kepada dia? Apakah Stefanus mencuri? Apakah Stefanus menyolong? Apakah Stefanus melakukan kejahatan-kejahatan dan kejahatan lainnya? Enggak. Tapi oleh karena Stefanus berkata, percaya kepada Tuhan. Dia yang mati, dia yang bangkit. Berita Injil keselamatan itu yang diberitakan. Dan akibatnya apa? Dia alami yang namanya kematian syahid itu. Martir bagi Kristus. Dia dibawa di keramaian di Yerusalem itu, dia dilempari dengan batu sampai mati. Kematian itulah namanya martir. Karena kesaksian darahnya. Tapi kita lihat keberanian itu muncul oleh karena apa? Ada kuasa Roh Kudus yang berjalan bersama dengan mereka. Amin. Kita menjadi saksi. Dunia ini dengan berbagai macam halnya, tantangan, bahkan ancaman. Jangan akhirnya membuat kita tidak menyaksikan akan besarnya Tuhan dalam hidup kita kepada pribadi, lepas pribadi dan kepada siapapun. Jangan berhenti. Amanat agung ini mesti harus dituntaskan. Amin. Dia mengalamatkan amanatnya ini bukan kepada siapa, bukan hanya kepada muridnya, tetapi kepada seluruh orang yang percaya kepadanya. Dan kita adalah orang yang menjalankan amanat agung itu. Namanya amanat, mesti harus dilaksanakan. Ini yang harus kita lakukan. Amin. Kehadirannya meneguhkan kita untuk kita percaya, meneguhkan kita akan firman-Nya, dan meneguhkan kita untuk terpanggil menjadi saksi bagi Kristus Yesus Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Dunia boleh mengancam, situasi boleh mengancam, tetapi hadirkan selalu Tuhan yang mampu meneguhkan kita melewati segala keadaan ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama kita hari ibadah kita dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkaulah yang selalu kami nantikan dalam kehidupan ini. Engkaulah yang menjadi kerinduan terbesar yang harus selalu kami nyatakan dalam hidup kami, selalu ada ya Tuhan. Kehadiran-Mu itu adalah kehadiran yang prioritas semestinya, yang selalu kami dambakan, yang selalu kami nantikan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kehadiran-Mu yang mampu menguatkan kami, kehadiran-Mu yang mampu mendorong kami, kehadiran-Mu yang mampu meneguhkan kepingiran kami kepadamu Tuhan. Keadaan boleh makin jahat, keadaan boleh makin sukar, tapi kami tahu tangan kami tetap berpegang kepada Tuhan. Kehadiran Tuhanlah yang menuntun kami untuk kami dapat mampu menjalani hari-hari kami mengiringi Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman ini dalam loh hati, pikiran, perasaan kehidupan kami semua. Agar hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan kami Bapa. Dalam segala apa yang Tuhan percayakan, baik sebagai pelajar, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai karyawan, baik sebagai wirausahawan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Biar dalam segala semuanya ini Tuhan Yesuslah yang membuatnya berhasil. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua, keluarga besar kami dimanapun mereka boleh berada. Biar kiranya kasih setia Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan juga Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka semua.
Terima kasih Tuhan, bahkan kami juga terus berdoa, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, tuntunlah kami dengan Roh-Mu Tuhan, agar hari-hari kami dapat kami jalani dengan sebaik-baiknya, dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan kami jalani adalah hari kami dengan tuntunan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh cakap, kami boleh bijak menjalani hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Berkati gerejamu, berkati bangsa, negara, provinsi, kota kami. Biar kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menguasai kehidupan kami semua. Menguasai bangsa, negara kami, provinsi dan kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang telah hadir atas pujian penyembahan kami. Engkau telah memberkati dengan firman. Kami percaya sore hari ini, malam ini pun juga kami akan menyerahkan persembahan kami sebagai syukur kami kepadamu Tuhan. Sebagai ungkapan terima kasih kami yang tak terhingga atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan atas kehidupan kami. Biarlah kami mengembalikan semuanya hormat kemuliaan ini kepadamu ya Tuhan. Dan kami persembahkan persembahan kami untuk menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Sebentar selesai ibadah ini kami akan kembali ke tempat rumah kami masing-masing. Tuhan sertai langkah kami, Tuhan tuntun kami. Biarlah segala apa yang kami kerjakan, lakukan, aktivitaskan, Tuhan juga menyertai, menolong kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami. Kami mohon turunkanlah berkat-Mu atas kami semua, supaya tidak ada satupun kami yang terlewatkan dari lawatan Tuhan, tetapi kami semuanya menerimanya dan mengalaminya dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Biarlah kiranya berkat rahmat yang besar dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi hidup kita semua sepanjang malam hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali menjemput orang-orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.